Akhirnya saya punya inisiatif. Habis dipasin makan bakso gratis, bludak. Itulah bentuk-bentuk edukasi yang bisa berikan terhadap masyarakat, tentunya bangsa kita lah intinya. Posyandu di Kota Bekasi, khususnya Bekasi Utara dan Medan Satria itu sudah hampir 4 bulan. Setiap kegiatan Posyandu, saya kasih makanan tambahan bakso ikan tuna. Dan itu gratis. Omset panjenengan nggak berkurang itu. Padahal saat itu sedang pandemi. Nggak berpikir omset. Yang penting membagikan orang, berbagi. Yang penting ada manfaatnya untuk orang. Masya Allah. Nggak ada ya istilahnya. Nggak mampu ya? Nggak mampu. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Saya ikut berjualan tetangga yang merantau di Grogol, di Kranji. Saat itu saya mikul gerobak bakso tuh, pikulannya itu masih saya bungkus pakai anduk kecil itu. Oh iya. Saking kecilnya lulus SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lensa Hitam, hari ini saya kedatangan tamu spesial saya. Beliau adalah seorang pengusaha bakso yang sukses. Juga beliau adalah Ketua Himpunan Pengusaha Nahdien Kota Bekasi. Juga beliau adalah Ketua Papmiso ya. Papmiso Kota Bekasi. Dan satu lagi apa, Bos? Ketua Koperasi Produsen Mie dan Bakso Indonesia. Nah, itu dia. Ada satu lagi, Ketua Koperasi Jawa Tengah. Ketua Koperasi Jawa Tengah. Yang ada di Indonesia. Baik, saya perkenalkan langsung. Beliau adalah Pak Marianto. Assalamualaikum, Bos. Sehat? Waalaikumsalam. Sehat. Terima kasih sudah hadir di studio Lensa Hitam. Saya mau nanya-nanya ini. Lensa Hitam ini kan sebenarnya kontennya adalah berbagi dengan pedagang-pedagang kecil. Pak Bos ini kan sudah menjadi pengusaha besar. Pasti banyak tips-tipsnya atau sejarahnya agar ini bisa dijadikan motivasi bagi pedagang-pedagang kecil yang sering kita konten gitu ya. Atau ketika melihat ini. Saya sudah melihat bahwa Pak Marianto ini adalah pengusaha bakso SBY ya. SBY itu singkatan dari Soto Bakso Yanto. Iya, dan itu tidak ada kaitannya dengan politik. Tidak ada ya, tidak ada. Dan itu sudah lama ya berdiri ya. Dan saya sering ke warungnya, cukup besar dan cukup populer di Bekasi. Jadi yang mungkin akan saya tanyakan pertama adalah awal berdirinya SBY itu seperti apa? Mungkin ada lika-likunya dan sejarahnya. Silakan Pak Marianto. Kita dulu itu berangkat merantau ke Bekasi, Jakarta itu tidak punya planning apapun. Tidak punya planning sama sekali. Tidak punya planning bahwa saya nanti akan jadi yang namanya pengusaha, bahwa saya jadi yang namanya ketua HPN. Itu tidak terlintas di benak sedikit pun. Yang terlintas apa saat itu? Ya kita jualan aja konsisten. Jualan apa saat itu? Saat itu jualan bakso dan saat itu saya jualan bakso pikul. Pikul ya? Pikul. Masya Allah. Saya jualan bakso pikul itu di Grogol. Di Grogol, Jakarta. Iya, di Kranji, di Subang, Indramayu. Dan itu saya konsisten. Ketika saya melihat kok saya jualan bakso pikul, ini kok ada yang dorongan. Saya tertarik untuk naik satu tahap ya. Satu tangga lah. Satu tangga. Ketika saya nanti jualan bakso pikul, saya termotivasi bagaimana caranya bisa jualan bakso dorongan. Saat saya sudah punya dorongan, melihat ini kok ada dorongan jual bakso dorongan tapi laris banyak pembelinya. Dalam benak dan pikiran saya itu ingin menggali, ingin tahu. Rasa ingin tahu saya itu lebih banyak lah saat itu. Bagaimana kita jualan bakso sama-sama dorong kok mereka berhenti aja kayak yang beli sementara saya jalan terus nggak ada yang beli kan seperti itu keingintahuan saya itu lebih dalam dan lebih jauh akhirnya ya terbentuk lah. Sebenarnya orang usaha itu kan bagaimana kita membentuk karakter dan mental dulu. Bagaimana kita membentuk mindset dulu ya. Kalau orang selama ini mungkin yang dikatakan pedagang kecil UMKM itu tidak punya mindset ke depan, ya mungkin selamanya mereka akan nyaman di saat mereka saat ini. Tapi kalau mereka itu punya mindset, bagaimana caranya maju, bagaimana caranya aku jualan satu kios menjadi 2 kios, bagaimana jualannya saya satu outlet kecil akan naik lebih besar lagi. Kan seharusnya dituntut seperti itu. Jangan puas dengan apa yang kita dapatkan saat sekarang. Itu rasa ketidakpuasan inilah yang harus kita pupuk, tapi dengan catatan harus belajar ya. Itu, Beb. Jadi modal utama justru bukan dari materi ya, tapi mindset kita yang harus dibangun ya. Kalau materi saya dulu merantau itu bukan punya modal duit, modalnya segala duit sama celana kolong. Serius, ini buat anak-anak muda ya. Iya betul. Sampai saat ini sering dianalogikan orang usaha itu pertama harus modal besar. Enggak juga.
Tidak Bagaimana harus kita modal niat besar kita? ya. Bagaimana? Niat itu kan gara-gara mungkin kondisi yang tidak Iya, menguntungkan secara materi. iya, Mungkin kondisi di kampungnya yang mungkin tidak begitu baik iya, ekonominya, akhirnya termotivasi dengan sendirinya. Tapi mm. kalau sudah lahir dari keluarga dengan ekonomi yang cukup, biasanya ya Nyaman-nyaman agak-agak aja, nyaman. nyaman. Nyaman, Betul. betul. Dan saat ini saya juga membuat anggota kami itu agar tidak nyaman, agar Mm-mm. tidak nyenyak tidur. Tidak puas dengan apa yang dicapai hari ini lah gitu Betul. ya. Ini Pak Bos, ini emang backgroundnya orang tua dulu pedagang juga? Saat itu ayah saya itu petani, tapi punya sampingan pedagang sapi. Oh, petani Pedagang dan ternak. pedagang sapi, Ya. sapi ternak ya. Kalau ibu saya memang buka warung ya kayak zaman dulu ya, ya permen. Ini artinya kesimpulannya jadi pengusaha itu tidak harus background pengusaha ya. Jadi modal utama mindset, Mindset, karakter dan ya, mental betul yang mental. harus dibangun. Itu yang harus dibangun. Itu Pak Bos kapan tuh mulai tahun berapa itu mulai merintis itu? Saya itu dulu ya lulus SMP itu kalau nggak salah 88 89 itu lulus SMP. Baru SMP di kampung. Di sana di Wonogiri sana. Oke. Nah, saya mau sekolah STM saat itu sudah kalau nggak salah 6 bulan orang tua saya sakit. Nggak ada ya istilahnya. Nggak mampu lah, nggak mampu ya. Nggak mampu. Kalau saya mau ngomong sih, mungkin orang tua cari pinjaman tetangga. Iya. Tapi saya nggak tega melihat kondisi orang tua ya. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Saya ikut berjualan tetangga yang merantau di Grogol, di Kranji. Oh, awalnya ikut orang lain tetangga ya. Saat itu saya mikul gerobak bakso tuh, pikulannya itu masih saya bungkus pakai anduk kecil itu. Oh iya. Saking kecilnya lulus SMP seperti itu. Oh, setelah itu kan niat saya itu berarti saya harus sekolah gitu. Harus sekolah. Walaupun saya cuma bakso pikul, satu dalam hati kecil saya, aku harus sekolah. Dari hasil saya jual harus, bakso. Iya, saya harus jadi insinyur. Itu dulu istilahnya udangan mbah saya. Almarhum nenek saya itu kalau nimang-nimang cucunya, besok yang gede jadi insinyur. Sebenarnya yang memotivasi tanpa saya ucapkan dengan kata-kata, tapi dalam benak dan pikiran saya benar-benar tertanam. Masya Allah. Dari kata-kata almarhum nenek saya. Nenek ya. Iya. Nah itu membekas dan terus menjadi karakter. Betul. Dan terus menuntun jalannya. Betul. Dan itu pun tidak pernah saya ucapkan kepada siapapun. Jadi kata-kata orang dulu itu ampuh ya. Iya. Untuk cucunya, untuk anaknya itu. Kelihatannya sepele, tanpa doa-doa yang panjang. Cuman dikudang artinya ditimang-timang ya. Pindah dari satu tempat dari Grogol tadi nyebutin sampai ke Kranji, sampai ke Subang, Indramayu. Itu masalahnya saya coba pinjam alat. Oh, pinjam alat. Tetangga ada yang merantau di Kranji. Orangnya pulang lagi nanem, alatnya nggak kepake, saya pinjam. Oh, pinjam saat itu. Iya. Karena saking nggak punya modalnya. Modal dari mana? Pinjam ya, modal pinjam. Nah, penghasilannya saat itu berapa itu saat itu? Bisa buat makan aja. Bakso saat itu tuh satu mangkok itu kalau nggak salah 25 perak. 25 perak ya. Orang naik bis dari Wonogiri ke Jakarta itu 2.500. 2.500 dari Wonogiri ke Jakarta. Naik bis. Nah, selanjutnya ini proses singkatnya kan begini. Kalau anak-anak muda kita ini kadang-kadang kan berjualan pengen yang instan. Betul. Tidak mau tahu prosesnya. Betul. Kalau Pak Marianto ini kan tahu proses pahitnya, ketar-ketir kehidupannya itu mengalami ya. Tahun berapa ini SBY didirikan ini? Bakso SBY ini. Kalau kita 2008 itu sudah memakai warung SBY, terus 2009 SBY saat itu muncul partainya Demokrat, akhirnya warung SBY itu yang sebenarnya kepanjangan dari Soto Bakso Mas Yanto, akhirnya orang identik dengan Susilo Bambang Yudhoyono saat itu. Padahal duluan SBY Soto Bakso Yanto. Oh gitu. Nah, saya menu soto itu nyusul, Beb. Nah, itu kan cuma mie ayam bakso. Dan saya itu hobinya makan soto wali. Dulu di Seroja kan ada itu soto depan rumah sakit Soto Hasbadi. Saya setiap pagi sarapan di situ. Aku mau nanya resepnya seperti apa, malu. Cuma saya rasa-rasain aja. Berulang-ulang gitu. Eksperimen ya. Eksperimen riset secara langsung gitu ya. Jadi langganan. Nah, itu saya tambahin soto, akhirnya ya soto bakso Yanto. Berarti punya kepekaan rasa. Ya, itu. Sering masak. Apa gimana? Uplek di dapur lah. Hobinya di dapur ya. Uplek di dapur, iya. Nah, sekarang SBY itu cabangnya banyak kalau saya dengar. Sudah berapa? Enggak, kalau banyak sih enggak. Ya. Kita punya ada 4 cabang. 4 cabang. Selain kita sekarang juga memikirkan bagaimana organisasi yang pimpin itu juga harus maju. Harus maju, karena Pak Bos ini ada di Pakmiso ya? Ya, saya sebagai ketuanya Pakmiso, Kota Bekasi. Pakmiso itu artinya Persatuan Dagang apa gimana? Ya, Paguyuban Pedagang Mie dan Bakso Indonesia. Kebetulan itu ada struktur pengurusnya, ada DPP, ada DPD. Begitu, kebetulan saya ketua DPD Kota Bekasi. Itu tugasnya apa, Bos? Kalau bicara tugas,
unlimited, banyak Nah, banget. mungkin 24 jam ya. Betul, betul. Kita pertama tugas kita tuh bagaimana kita itu bisa mempersatukan teman-teman pedagang mie ayam bakso Kota Ya. Bekasi. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Biasanya kalau sesama pedagang bakso pasti bersaing ya. Tapi ini justru dikumpulkan. Dikumpulkan Ya. jadi satu. Wah, ini ceritanya panjang. Saat itu bakso itu ketika masyarakat melihat baik personal maupun umum itu kita itu termarginalkan. Dianggap sepele guru tukang bakso. Iya, betul. Sepakat? Sepakat. Dulu saya naik bis ketika kenalan dengan sebelah saya, apalagi cewek ya. Saya nggak berani mengatakan saya jualan bakso. Saya cenderung mengatakan saya karyawan. Karena lebih bergengsi sedikit ya. Gitu. Tapi sampai saat ini ternyata bakso itu merupakan kebanggaan yang luar biasa. Dan makanan favorit. Pekerjaan yang memang membanggakan dan patut untuk ditularkan ke generasi-generasi penerus kita. Nah, Pak Miso Kota Bekasi selain bertugas untuk mempersatukan tukang-tukang bakso dan kita agendakan pertemuan setiap bulan dengan membahas isu-isu strategis, kita juga memberikan advokasi dan edukasi pada teman-teman. Ada advokasi, edukasi luar biasa ini. Ini artinya pedagang bakso tapi memikirkan orang lain ya. Betul. Dan memikirkan hal lain, tidak hanya sekedar dagang. Tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri. Pak Bos, saya mau nanya nih. Ini baru kepikiran di mindset saya, kok pedagang bakso sampai memikirkan edukasi dan advokasi. Kemana arahnya itu kok bisa sampai sejauh itu? Ini kan tukang bakso yang keren. Seperti yang milenial. Seperti moto Bekasi keren ya. Luar biasa. Tukang bakso yang terpelajar. Jadi begini, ya perlu kita sampaikan bahwa ketika advokasi kita lakukan, teman-teman bakso kita ini kan masih banyak juga yang nasibnya tidak sebaik teman-teman yang lain, masih berjualan di keliling, masih berjualan di trotoar, kaki lima, dan mereka tuh sering mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi ya. Itu butuh kita advokasi. Kita sebagai contoh, orang bakso yang mendapatkan perlakuan kasar dari pihak-pihak tertentu, itu kita advokasi. Luar biasa. Itu. Terus sering juga bakso mendapatkan black campaign ya. Bakso yang tidak baik, katanya pakai daging ini dan itu. Betul. Iya. Itu kerjaan saya. Jadi citranya jadi buruk tukang bakso ya. Padahal tidak semua tukang bakso dan mungkin bahkan itu nyaris tidak ada. Nyaris tidak ada. Hanya politik dagang. Politik dagang sebenarnya. Betul. Masa, mungkin segitu ya. Mungkin kita bisa flashback ke belakang ini. Mohon maaf ini. Ya. Ketika masyarakat di Indonesia ada isu flu burung. Betul. Apa yang terjadi? Semua unggas-unggas produk lokal Indonesia kita dihanguskan semua. Waduh, iya. Iya kan, ingat kan? Betul. Saat itu munculnya apa? Berkembangnya menjamurnya apa? Menjamurnya ternak-ternak ayam boiler. Boiler ya. Kalau kita bicara mainstream, bicara ekstrim lagi, itu produk siapa? Produk siapa bos itu kira-kira? Tahulah. Gitu. Iya. Politik dagangnya ini. Iya. Ketika bakso diisukan bakso bla 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 ini bakso seakan-akan nggak halal, bakso daging ini daging itu pakai zat terlarang. Akhirnya setelah isu itu dihembuskan di semua media yang ada di Indonesia, media nasional, apa yang terjadi? Orang menjamurnya produk lain. Pabrik bakso ikan, bakso sapi, bakso ayam, dan lain sebagainya. Banyak situ ya. Itu. Ya Allah segitu ya. Jadi ya ini sih mungkin tidak terlepas dengan pemangku kebijakan. Ada kepentingan seperti itu. Dan sampai saat ini bisa sampaikan yang belum bisa digeser oleh produk-produk luar adalah yang notabene itu asli produk anak bangsa Indonesia. Mie ayam bakso. Iya betul. Kan gitu. Iya betul. Kalau ayam goreng tidak ada. Iya. KFC. Tunggu apa? KFC di mana-mana. McDonald di mana-mana. Belum yang lain. Iya. Ada bakso? Nggak bisa ya. Nggak bisa digeser. Dan setiap orang pasti suka bakso. Presiden pun suka bakso. Betul. Inilah hikmahnya. Ketika kita difitnah, kita sabar, dicaci maki, disabar, tukang bakso diem. Tukang bakso kan orangnya luar biasa. Luar biasa ya. Sabarnya luar biasa. Allah yang baik. Kan gitu lah. Pandum, jadinya hikmahnya turun keberkahan dari Allah. Tukang bakso kan nggak neko-neko. Tukang bakso nggak korupsi. Iya betul. Nggak korupsi BLBI,
nggak ngemplang pajak. Betul. Gitu. Terus ini bos, Itu. ini yang luar biasa. Kalau berbicara bakso di Bekasi khususnya, banyak masyarakat kita di Bekasi khususnya sudah mindsetnya SBY, SBY, SBY. Karena saya melihat beberapa acara-acara itu banyak di backup oleh atau disponsori bakso SBY. Ya. Dan sebenarnya sedekah aja, Beb. sedekah ya, sedekah. Itu sisi lain dari SBY itu adalah kedermawanannya di berbagai tempat, di berbagai acara. Itu gimana bos sejarahnya itu? Ya kita seneng aja. Seneng ya? Seneng. Kita terlibat di acara apapun dan kita hadir dengan bakso kita. Kita seneng. Kita seneng. Berawal dari seneng aja dulu ya? Iya. Baca tahu ini, Beb. Ternyata bakso itu sudah sampai ke almarhum Mbah Maimun Jubir. Subhanallah, ke ulama besar ya. Iya. Ulama besar Bakso Indonesia. ke Abah Bisri. Abah Bisri Mustafa Bisri. Iya. Sansuri. Betul, Abah Bisri Rembang. Oh, Rembang, Abah Bisri Rembang sampai ke Abah Lutfi. Masya Allah. Berkah ya. Terus lagi Kiai Sarip. Ya udah memang hobi bakso. Dan kemarin cerita sedikit. Ya, silakan. Saat Lebaran Haji itu kalau nggak salah ada 1 kintal lebih daging potongan korban yang di Ummul Qura, saya buatkan bakso. Semua jadi bakso. Yang mengolah sendiri saya sendiri. Itu saya libatkan santri-santri biar tahu cara gilingnya itu seperti apa, cara masaknya seperti apa. Saya libatkan semua. Sepertinya saya pernah lihat videonya itu. Viral ya. Betul. Masa saya berpikir begini. Tidak ada salahnya ketika Anda jadi ustadz, Anda jadi kiai, bisa memasak bakso, bisa mengolah bakso. Wah, luar biasa. Iya kan? Betul. Tidak ada salahnya ketika pondok pesantren itu ada warung bakso, warung mie ayam. Iya. Betul. Kan berarti bagaimana kita menumbuhkan lingkungan ekonomi pondok. Betul. Kita menggali potensi-potensi yang ada di anak didik, yang ada di santri. Tidak hanya berkaitan dengan ilmu agama, tapi ilmu ekonomi ya. Ilmu ekonomi, dan itu diajarkan. Betul. Kita baru dari beliau sudah prakteknya. Ini harus praktek. Ini sedikit, Beb. Saya punya wacana, saya akan membuat lembaga atau organisasi berkumpulan yang namanya IPMAN. Apa itu IPMAN? Ikatan Pelajar Mandiri. Ikatan Pelajar Mandiri. Sasarannya gimana itu? Sasarannya ketika anak-anak SMA nanti kita ajari untuk menjadi jiwa entrepreneur, ya baik itu usaha di bidang dagang, usaha seperti ini, anak-anak kita ini untuk jadi jurnalis, untuk jadi editor televisi, ya, itu nggak ada salahnya. Itu harus ditanamkan. Ketika lulus SMA itu tidak lari ke sana ke semari bawa stopam nyari-nyari lamaran, tidak membawa proposal ya, tapi sudah mindsetnya sudah berdagang, berusaha, berwirausaha, gitu loh. Itu penting. Tidak semua anak didik SMA itu bernasib baik, betul. Mungkin dari sisi finansial, dia dari SMA, SMK nggak bisa meneruskan untuk kuliah. Kalau sudah punya bekal untuk jiwa entrepreneur, dia nggak gagap lagi. Nah ini bos, mulainya dari mana nih kalau anak SMK? Nah, SMK kemarin sempat saya sonding. Ya itu kita kumpulkan lah anak-anak di situ. Kita bentuk namanya IPMAN, Ikatan Pelajar Mandiri. Di situ nanti ada kamu hobinya apa, kamu hobinya apa, kamu hobinya apa. Disaring dulu ya. Disaring dulu. Nah, nanti ketika sebagai contoh saya menguasai bakso, saya ingin berdagang bakso, saya ingin belajar membuat bakso, saya ingin paham detail tentang bakso, saya ajarin di situ. Nggak ada yang satu tutup-tutupi. Ketika mereka sudah mampu, tidak ada salahnya ketika nanti di dalam sekolah itu mengelola usaha yang dikelola melalui teman-teman baik OSIS maupun teman-teman yang lain dalam satu kelas. Dan hasilnya itu lumayan. Iya. Ini sebagai contoh anak saya. Anak saya kan di SMA 14. Anakku sendiri ya? Iya. Masya Allah. Di mana itu sekolahnya? SMA 14. 14 ya. Ya. Kebetulan satu kelas itu kan ada beberapa anak yang nasibnya kurang beruntung. Ya. Setelah COVID, yang ditinggal ayahnya, tinggal ibunya, bahkan tinggal ayah dan ibunya. Bagaimana kita ingin membantu mereka? Ya. Akhirnya anak saya suruh jualan baslok, cilok itulah di dalam kelas. Awalnya juga respon dari guru kurang bagus. Tadinya kurang bagus ya. Tapi setelah itu ya akhirnya welcome. Dan alhamdulillah di antara 7 teman-teman anak saya itu bisa mengikuti program yang telah diputuskan oleh sekolah. Termasuk kemarin perpisahan di Malang. Di Malang? Iya. Itu jadi hasil baslok ini, hasilnya, keuntungannya
Itu buat bantu teman-temannya. Masya Allah. Dan saya hanya ngambil modalnya, kita belanjakan lagi. Ya. Mereka bawa, Hmm. untungnya dikelola teman-teman. Jadi anak sendiri sudah disupport ya Bos ya? Oh iya, Masya Allah. disupport. Dan bahkan kemarin sebelum ada pandemi, anak saya jualan bakso itu bisa untuk pendidikan ujian di Kanada, 2 bulan di sana. Masya Allah. Ujian di Amerika. Jadi sertifikat Inggrisnya ada 2. Levelnya berarti bagus ya? Oh iya, Luar biasa. kan Ini gitu. anak dari pengusaha bakso. Iya, seperti itu. Jadi gini, Jadi, sahabat-sahabat Lensa Hitam, Pak Marianto ini selain dermawan secara materi, juga dermawan secara ilmu. Nah ini yang perlu kita gali ilmunya lebih dalam, apalagi khususnya untuk anak-anak muda ya. Selanjutnya Bos, ini kan saya tertarik tadi dengan yang membina anak muda untuk memiliki jiwa entrepreneur. Nah, langkah pertama tadi mengkader anak sendiri untuk berjualan di sekolah. Dan itu contoh langsung kan? Contoh nyata kan? Nah seandainya misalnya satu Bekasi kita kumpulin, kita saring anak-anak muda yang punya jiwa entrepreneur. Keren banget. Keren banget ya? Keren banget. Artinya siap. Saya mimpi ketika Bekasi mempunyai ABIMEN dan itu dijadikan pilot project untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Masya Allah. Jadi bisa jadi percontohan. Iya, percontohan. Ini di samping seperti ini nih saya dengar linknya Pak SBY itu jauh ya. Sampai bahasanya tadi kan para ulama juga sudah merasakan, ulama besar Indonesia. Terus ada lagi saya dengar-dengar sudah sampai ke PBNU nih bahasanya. Oh iya. Bisa sampai sana gimana itu prosesnya? Jauh-jauh. Ini cerita lagi Beb ya. Mohon maaf nih. Saya kan dari kampung. Ya. Sebelum ada saya, orang tua saya dulu nikah itu dengan memakai adat Nahdlatul Ulama. Ya. Sampai saya di dalam kandungan pun diselamatin Allah Nahdlatul Ulama. Ya. Sampai saya lahir diselamatin Allah Nahdlatul Ulama. Sampai saya besar saat ini pun saya masih ada tirakat selamat Allah Nahdlatul Ulama. Ketika saya usaha, saya itu bingung. Saya itu mau gandulan dengan siapa gitu loh. Betul. Masya Allah. Iya kan? Gandulan saya itu dengan siapa? Jadi, jangan sampai saya nanti salah numpang, salah gandul. Bahaya. Betul. Jangan sampai ikut pisang salah. Mesti jelas supirnya, mesti jelas penumpangnya ya. Kan gitu. Artinya jiwa religinya beliau ini. DNA-nya kan jelas. DNA-nya ada ya. DNA-nya jelas. Saya harus nyari DNA saya. Ya betul. Artinya nggak lupa kacang akan lupa kulitnya ya. Nggak seperti itu ya. Seandainya dibelokin musuh gandulan sana ya nggak bisa. Nggak bisa. Kan gitu. Ya ketika saat itu ya saya sampai merinding ya ketika saya dipanggil ke ruangan ketua PBNU Miftahul Hayat. Ya itu suriahnya beliau ya. Iya. Saya tuh kok bisa sampai sini. Ini kalau nggak kuasa Allah. Dan itu viral itu di medsos viral itu. Saya pernah membaca itu. Iya. Masalahnya ya saya bisa menyajikan makan bareng dengan GG PBNU. Itu merinding. Jadi yang kebayang saat itu keberkahan yang jelas ya. Aku nggak membayangkan, saya merinding aja, merinding gitu. Bahagia, terharu. Saat itu, ya saya mengadu, ya kalau bicara halal, saya rasa produk saya itu halal semua, nggak ada yang nyuri, ya. Tapi ketika saya mau mengurus halal kok susah, gimana gitu. Akhirnya sekalian curhat ya. Iya. Gimana mau ngadu ke siapa? Iya betul. Iya kan? Iya betul. Ya, alhamdulillah Kiai Miftahul Hayat iki dibantu, iki kudu dibantu. Ya alhamdulillah Gayung tersambut. Seminggu setelah itu Direktur MUI utusan orang datang untuk membantu kepengurusan sertifikat halal teman-teman. Yang itu pada akhirnya menjadi jalan Pak Bos ini jadi ketua HPN ya. Kayaknya. Enggak tahu juga lah. Himpunan Pengusaha Nahdien. Nah, ini luar biasa. Itu, saya sendiri juga ya mungkin perjalanan saya juga gak berpikir bahwa tukang bakso dipanggil presiden, saya juga gak berpikir ya. Tapi kalau saya tarik benang merahnya begini Bos, secara spiritual barangkali ini benang merahnya adalah ketika Pak Bos ini sering berbagi dengan orang lain, membahagiakan orang lain, terbukalah jalan pintu-pintu keberkahan dari Allah. Pintu rezeki di mana-mana terbuka. Termasuk saya dengar itu dan banyak di medsos diberitakan Pak Bos ini dekat dengan Kementerian UMKM kalau nggak salah ya. Iya. Masya Allah. Ini ada, kita patut bangga karena di Bekasi ada pengusaha bakso yang sampai linknya begitu jauh, memikirkan banyak orang gitu. Betul. Nah, ya, ini alhamdulillah dengan berkat Tuhan juga ya. Berkat Allah bahwa COVID kemarin itu kan warung bakso banyak kesulitan yang kita hadapi. Betul.
Di sisi lain kita juga ingin menghidupi, ingin memberikan makan anak buah karyawan. Di sisi lain ada peraturan yang harus kita laksanakan terkait COVID kemarin, pembatasan jualan, waktu, pembatasan tempat duduk dan lain sebagainya. Sering tutup, Pak? Akhirnya saya ada inisiatif. Ini orang mau keluar takut ketularan virus COVID. Tapi saya berpikir bagaimana pelanggan saya itu tidak kehilangan hobinya makan bakso gitu loh, betul. Nah, saya bikin bakso, terus tak kasih bumbu, tak kasih sambal, tak bikin frozen. Oh, frozen ya? Iya, akhirnya keliling bakso frozen. Dan alhamdulillah laku. Keliling pakai apa itu? Pakai motor. Keliling. Dan itulah dicium oleh Kementerian Koperasi. Akhirnya saya saat itu audiensi dengan Pak Menteri, bicara banyak, latar belakang bla 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 bla. Akhirnya itu dijadikan websitenya Kementerian Koperasi. Wah, luar biasa. Dan gitu. Nah, ini berarti COVID membawa berkah ya? Iya. Selain itu, saat itu ya, orang saat vaksin COVID ya. Vaksin COVID itu kan narasinya ngeri-ngeri sekali, ngeri sedap itu. Takut ya, trauma. Habis divaksin mati, habis divaksin itu haram, framingnya itu begitu lah. vaksin babi. Ya saya mempunyai kewajiban bagaimana kita bisa menyumbang sedikit kuota yang ditargetkan oleh pemerintah agar masyarakat mau divaksin. Akhirnya saya punya inisiatif. Habis divaksin makan bakso gratis bludak. Wah, iya. Pengunjungnya banyak. Pengunjungnya banyak. Jadi trauma itu jadi hilang. Trauma itu dari hilang. Vaksin kan menakutkan saat itu ya. Tapi ketika ada narasi makan bakso gratis, pengunjungnya luar biasa. Ya, sampai berapa kali saya makan. Saya mengamati itu ada juga di beberapa media yang memberitakan itu, bahkan memvideo ya. Oh iya. Bahkan masuk TV beberapa stasiun TV. Itu luar biasa. Pernah pas lagi makan bakso di rumah di ini yang Panjenengan tuh, di warungnya. Itu ada ibu-ibu, banyak ibu-ibu pada datang itu. Pak, saya sudah divaksin. Itu peduli lindungi. Peduli lindungi ya. Saat itu yang orang divaksin itu kan ada peduli lindungi. Di warung saya, orang yang sudah bisa menunjukkan peduli lindungi mendapat diskon 50%. 50% dari harga normal. Yang penting sudah vaksin. Yang penting udah punya peduli lindungi, udah vaksin. Itu sempat ramai itu. Wah, ibu balik sekota Bekasi. Itulah bentuk-bentuk edukasi yang bisa berikan terhadap masyarakat, tentunya bangsa kita lah intinya. Sorry Bu, saya potong. Dengan adanya pemotongan harga sampai 50%, omset Panjenengan nggak berkurang itu. Padahal saat itu sedang pandemi. Nggak berpikir omset. Yang penting membagikan orang, berbagi. Yang penting ada manfaatnya untuk orang. Masya Allah. Dan sampai saat sini pun saya juga memberikan perhatian terhadap anak-anak posyandu. Posyandu dengan pemerintah selalu mengamankan untuk mengkonsumsi ikan. Ikan ya. Ikan Pak Jokowi kemarin sempat nadanya tinggi, anggaran stunting 10 miliar ketika nyampe di masyarakat hanya 2,5 M. Dan saya bekerja untuk di posyandu di Kota Bekasi, khususnya Bekasi Utara dan Medan Satria itu sudah hampir 4 bulan. Setiap kegiatan posyandu saya kasih makanan tambahan bakso ikan tuna. Dan itu gratis. Itu kurang lebih ada 40 posyandu binaan saya. Kenapa harus ikan tuna? Ada dua alasannya sebenarnya. Dua. Pertama, ketika anak kecil disuruh makan ikan dalam bentuk ikan, tentunya menolak. Banyak yang nggak suka ikan. Nggak suka ikan. Tapi ketika ikan itu kita olah dengan jadi bentuk bakso, mereka pada nambah, nggak nolak lagi. Karena kalau sudah jadi bentuk bakso, semua orang suka. Dari anak kecil sampai nenek-nenek, kakek, semua suka. Kenapa harus pakai ikan tuna? Mindset masyarakat kita inilah yang harus kita rubah. Yang namanya daging itu untuk masyarakat kita tuh bicaranya pasti daging sapi atau daging kerbau. Iya, betul. Iya kan? Kalau bicara daging. Sementara ikan itu juga daging, Bib. Daging sebenarnya. Bahkan lebih sehat sebenarnya ya. Kita tarikannya ke ekonomi nasional kita. Kalau kita tidak sedikit merubah pola kita bahwa daging itu, ikan pun juga masuk ke dalam kategori daging. Selama ini masih bangga dengan mengkonsumsi daging sapi, itu akan membebani ekonomi nasional. Daging dari luar negeri yang sudah beku maupun hidup itu semua mengandalkan impor di negara kita. Impor. Sapi yang dipotong di rumah-rumah potong hewan yang ada di Jabodetabek ini, emang Habib pikir itu sapi lokal Indonesia? Bukan ya?
Itu sapi naturalisasi. Tapi tidak hanya PSSI yang naturalisasi. Ternyata sapi juga ada naturalisasi ya. Tapi kalau anak balita sekarang Hmm. kita kenalkan Hmm. tisnya produk-produk olahan ikan, saya berharap kelak mereka dewasa menjumpai olahan-olahan ikan itu tidak asing lagi. Harapan kami konsumsi daging sapinya bisa ditekan, beban impor negara akan terkurangi, jadi beban ekonomi juga akan semakin berkurang. Gitu loh. Oh, sampai kepikiran ke situ ya. Iya. Sebenarnya target jenengan ke depan apa ini sebenarnya? Targetnya jadi orang yang berguna aja. Berguna, bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Orang lain. Masya Allah. Sederhana Seperti tapi itu. itu menyeluruh ya. Iya. Universal. Targetnya Garis seperti besar. itu aja. Gitu. Nah ini target ke depan apa bos? Yang terdekat ini. Kebetulan saya ini juga berangkat dari calon parlemen Kota Bekasi. Saya merasa penting ketika produk-produk perda mungkin aturan-aturan yang mungkin tidak selaras dan tidak sesuai dengan keadaan. Masalahnya nggak ada parlemen kita yang berangkat dari latar belakang kayak kita ini. Gitu. Tidak menunjukkan kondisi yang secara spesifik yang real. Iya, tidak real. Itu pentingnya. Jadi awalnya saya juga tidak tertarik ketika saya bicara tentang regulasi, tentang produk-produk undang-undang, ya akhirnya tidak ada salahnya ketika saya mengiyakan tawaran itu. Ya, semoga nanti kalau jadi amanah. Amin. Dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Bos, ini saya mau nanya mungkin yang hampir terakhir atau yang terakhir ini justru. Kalau Kementerian UMKM terus pembesar-pembesar PBNU kenal dengan panjenengan, saya yakin malah lebih kenal lagi adalah Wali Kota Bekasi. Bagaimana tanggapan Wali Kota Bekasi dengan pemikiran-pemikiran panjenengan yang seperti bagusnya luar biasa? Mudah-mudahan ini tidak salah yang saya sampaikan ya. Saya terus terang sebenarnya saya itu membantu Kota Bekasi. Iya, betul. Bagaimana pertumbuhan UMKM yang ada di Bekasi itu sesuai harapan. Bagaimana UMKM yang ada di Kota Bekasi itu khususnya untuk pelaku usaha kecil mikro, mie ayam bakso itu mempunyai daya saing. Dengan adanya saya membangun rumah produksi bersama untuk mie ayam bakso, insya Allah Kota Bekasi siap bersaing dan bahkan siap go keluar Kota Bekasi untuk baksonya. Dan Bekasi semakin keren. Gitu. Kan gitu. Kemarin saya juga ketemu Pak Ganjar Pranowo di Semarang. Ya. Dengan bangganya saya membawa gerobak bakso. Akhirnya diskusi panjang. Tentunya ya saya sampaikan pesan-pesan untuk Kota Bekasi. Terus kemarin juga ketemu Pak Rudi, mantan wali kota Solo. Itu berbincang-bincang lama. Gitu. Belum bisa saya sampaikan loh, Bib. Belum, ya. Saya dipanggil ke IKN diskusi dengan Tony Blair. IKN di Kalimantan? Ya. Masya Allah. Sejauh itu kah? Ya. Mainnya cukup jauh ya. Tony Blair, mereka bicara diskusi bagaimana Indonesia di saat COVID pertumbuhan ekonominya cenderung meningkat di atas dibanding negara-negara maju. Ini saya sampaikan kepada mereka bahwa boleh negara-negara maju ketika datang di Indonesia mengatakan bahwa Indonesia itu kurang rapi, kurang bagus, kurang indah. Masih dijumpai tenda-tenda kaki lima di pinggir jalan, masih dijumpai pedagang kopi keliling pakai motor, pakai sepeda, masih dijumpai dorongan bakso, dorongan mie ayam, tukang sayur pakai keliling. Dan itulah yang menjadi tulang punggung di saat ekonomi, resesi ekonomi dunia telah menghancurkan semua sendi-sendi ekonomi. Indonesia kalau ditumpang ekonomi makro dan mikro, saya yakin juga berantakan ya. Ambruk ya. Makanya pemerintah memberi perhatian secara khusus. Ya, tentunya di saat selesai pandemi, saya pernah dipanggil Pak Jokowi bagaimana ekonomi biar cepat pulih kembali. Mereka juga memberikan kurnya saat itu kan. Kredit usaha rakyat dengan bunga yang sangat rendah. Ya itulah kita diskusi seperti itu. Akhirnya mereka juga memberikan apresiasi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini tembus di angka 5,65 kalau nggak salah. Gitu ya. Seperti itu. Luar biasa, sahabat saya itu kontribusi seorang pedagang bakso dari Bekasi yang saya bilang tukang bakso yang mendunia sampai ikut membahas IKN ya dengan Tony Blair itu ya. Ini berarti tukang bakso yang mendunia. Luar biasa ini. Nah,
Yang saya tertarik dengan tema kita itu sebenarnya kan tentang keberkahan rezeki, tentang berbagi, Bos. Ya, ya. Nah, saya juga dengar selain panjenengan itu kemana-mana berbagi, gratis bakso dan lain-lain, juga saya dengar dan pernah saya lihat itu antum panjenengan itu berbagi dengan marbot Oh, masjid. Nah, ini dia. Ini dia. ya, Ya. ya sebenarnya saya ingin mencoba yang lain yang tidak populer sebenarnya. Saya Uh, berpikir masih hmm, jarang orang yang ya. memberikan perhatian khusus terhadap pengurus-pengurus marbot. Hmm. Itu aja sebenarnya. Mungkin belum ada yang memperhatikan. Belum ada. Itu biasanya dilakukan pada hari Jumat apa gimana itu? Sibuk Itu ya, aja teman saya pun. nggak mesti nyari hari Jumat. Iya Hari betul. Jumat kan sibuk untuk ibadah sholat Jumat. Iya Nah, betul, betul betul. itu. Ini tidak terikat hari lah ya. Saya berbagi bakso itu tidak melihat latar belakang mereka itu Iya, agamanya apa, orang mana enggak. wah betul itu, Saya tidak pernah menanyakan itu. betul, Untuk gereja iya, untuk masjid iya, untuk betul. masyarakat iya. Selagi masih berbentuk manusia. Nah, betul. Saya bicara atas nama kemanusiaan, Kemanusiaan, bukan kemanusiaan. bicara atas nama yang lain. Dan puncak tertinggi sebuah agama adalah kemanusiaannya itu. Betul. Luar biasa. Gitu. Sahabat-sahabat Lensa Hitam, saya berharap ini podcast ini didengarkan dari wali kota sampai gubernur sampai nanti ke presiden. Ini menjadi podcast yang cukup menarik dan bisa mengedukasi kita semua. Betul. Closing statement, Bos, untuk pengusaha-pengusaha yang masih, mohon maaf, masih sederhana, pemikirannya masih biasa, dan anak-anak muda khususnya. Oke, ya, Silakan, anak-anak muda, generasi penerus bangsa, jangan mudah Anda untuk menyerah. Ya, tetap optimis, tetap pikir ke depan, serius dan konsisten. Konsisten, paling penting ya. Itu paling penting konsisten. Itu pesan saya. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi cambuk kita semua ya, terutama visi misi Lensa Hitam ya, dengan visi misinya ya. Lensa Hitam ada orang tua kami, guru kami, ya, Kiai Sarip, ada Bung Karno, proklamator ya. Dan pasti momennya 17 Agustus nih, menjelang 17 Agustus. Ini saya anggap perbincangan kita itu sebagai doa. Amin amin. Dan mudah-mudahan beliau itu mendengar dan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Sahabat-sahabat Lensa Hitam, sebenarnya panjang yang ingin beliau sampaikan dan karena waktunya, tapi saya rasa untuk saat ini cukup. Dan ini semua terungkap cukup singkat tapi padat dan sangat berisi. Jadi satu, jangan mudah menyerah, konsisten dan mindset pola pikir harus jauh ke depan. Seandainya saat sekarang ini merasa berhasil, janganlah terlena bubukan dengan jangan mudah puas dengan keberhasilan saat ini. Terus berbagi, Bos, menjadi pengusaha yang sukses, memiliki link yang jauh, yang luas, tapi tetap jangan lupa berbagi dengan sesama. Tetap rendah hati. Itu yang penting. Sukses selalu, Bos. Terima kasih. Terima kasih. Dan ini sebagai bentuk rasa sayang kami kepada panjenengan. Terima kasih. Dan jangan lihat secari kertasnya, tapi makna dari kami. Mudah-mudahan ini bisa buat agunan di bank. Bang mana ya? Bang SBY. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Sukses selalu hadir di tempat ini, menyempatkan waktunya yang begitu padat. Dan hari ini mau pergi ke Brawijaya. Ya, siap. Hati-hati di jalan, selamat dan bisa memberikan motivasi untuk mahasiswa di sana. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.